Mengorganisasi lain dengan membangun organisasi. Mengorganisasi jauh lebih sederhana dengan menetapkan siapa yang melakukan apa, kapan, dengan cara bagaimana, dengan biaya berapa. Kita telah mengorganisasi. Membangun organisasi jauh lebih rumit karena hasilnya adalah sebuah entiti yang hidup, sekelompok manusia yang dijiwai oleh suatu semangat untuk mencapai sesuatu yang besar, yang baik untuk kepentingan mereka atau kepentingan dari beberapa yang mereka memang anggap sebagai pantas untuk dijadikan orang-orang yang perlu dipuaskan seperti pelanggan, pemegang saham, termasuk karyawan mereka atau masyarakat secara luas. Mereka ingin untuk melakukannya secara baik, secara efektif dan bersinambung. Membangun organisasi tidak mudah, apalagi kalau tidak memiliki bahasa yang dapat dipakai untuk mengamati, untuk memahami sebenarnya organisasi ini, latar belakangnya, mau kemananya dan sebagainya. Di lapangan, masalah membangun organisasi adalah pekerjaan yang seringkali dipercayakan kepada kami bersama-sama dengan top eksekutif di dalam perusahaan oleh pengusaha, pendiri, pemilik dari usaha itu. Eksekutif tersebut di dalam melihat latar belakang mereka tidak selalu berasal dari perusahaan yang sama. Justru seringkali yang kita lihat adalah top eksekutif tersebut berasal dari berbagai latar belakang, berbagai jurusan mungkin, kadang-kadang berbagai industri. Mereka lantas masuk di dalam satu kelompok memimpin organisasi. Belum tentu istilah-istilah yang mereka pakai itu sama. Maka kami selama ini diminta dituntut untuk bisa bagaimana sebelum kita terlalu jauh untuk membahas rencana, masalah dan sebagainya yang mendasari pelaksanaan usaha itu, menentukan dulu suatu bahasa yang dapat dipakai oleh anggota-anggota top executive team. Lahirlah sesudah bertahun-tahun kami bekerja sama dengan praktisi-praktisi yang terbaik menurut pengamatan kami di lapangan bisnis di Indonesia, sebuah paradigma. Paradigma adalah cara berpikir, cara melihat. Paradigma ini tidak hanya mengantarkan pemahaman tentang istilah, tentang konsep, tentang keterkaitan satu konsep dengan konsep lain, tetapi juga membuat suatu kesempatan untuk bisa menganalisis, untuk bisa melakukan istilah kami alignment dan attunement. Artinya seperti spurring and balancing kalau mobil. Organisasi pun harus di spurring dan di balancing. Tapi apa yang di spurring, apa yang di balancing, kami ingin jelaskan. Paradigma yang telah kami sebut organizing for business excellence. Meskipun urutan dari keterangan kami sepertinya rapi atau secara bertahap, sebenarnya dalam realita pelaksanaan tidak semulus ini. Kita hanya mengantarkan kepada Anda supaya pemahamannya bisa kita urut dari satu sampai ke sisi lain. Paradigma ini melihat organisasi sebagai wahana untuk mencapai sesuatu. Organisasi sebagai wahana untuk menggerakkan manusia yang ada di dalamnya, insan-insannya, supaya mereka sama-sama memiliki suatu arah yang memang kita sebut sebagai sesuatu yang dimiliki bersama. Sebutlah arah itu dengan istilah yang sekarang populer dengan menyebutnya sebagai visi. Di dalam Organizing for Business Excellence ini, alangkah baiknya visi yang kadang membingungkan orang itu, kita ganti dengan istilah ambisi. Karena sebenarnya di dalam kerangka ini, visi itu dipandang dengan pengertian yang sempit, yaitu visi adalah kondisi di masa yang akan datang yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang bekerja di dalam organisasi itu. Visi menggambarkan kondisi di masa yang akan datang.
Kalau mau menggunakan suatu pengertian yang juga bisa dipahami dengan mudah, sebutlah a dream with a date. Penting di sini di garis bawahi date. Ada tanggalnya, ada tahunnya, di mana organisasi itu pada tahun itu ingin menjadi apa atau sudah mencapai apa. Dia menjadi suatu pemicu, suatu sumber motivasi. Kalau perusahaan memiliki a dream with a date tersebut dan dikelola dengan baik, maka perusahaan bisa menjadi vision driven. Dia didorong, dia ditarik ke depan oleh apa yang mereka ingin wujudkan itu, yang menurut istilah kami ambisinya. Nah, ambisi itu di ke depan tentu belum menjawab lantas apa yang kita lakukan sekarang ini. Untuk menjawab apa yang kita lakukan sekarang ini, kita mengenalkan istilah yang juga sekarang sering dipakai, yaitu misi. Misi dalam Organizing for Business Excellence ini adalah tugas organisasi, tugas dalam konteks masyarakat luas. Latar belakang kehadiran organisasi di dalam masyarakat luas itu sebenarnya apa? Tujuan dasarnya. Misi tersebut katakanlah seperti job description-nya organisasi. Apa yang dilakukan organisasi demi kepentingan siapa, dengan cara bagaimana mereka mencapainya. Tujuan dasar itu menjadi jawaban terhadap pertanyaan apa yang dilakukan sekarang dan seterusnya oleh organisasi dalam rangka mencapai visi pada jangka panjang itu. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa visi berlandaskan misi. Misi ini tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Sedangkan visi itu pada satu saat bisa tercapai, bisa tidak tercapai, bisa saja dirubah, dan kita melihat bahwa misi dan visi menentukan arah dari perusahaan. Kalau misi menjawab job description, tugas, dalam bahasa Inggris the purpose. Sebenarnya dengan kata lain kita menjawab what business are we in kalau kita menjawab misi itu. Business berasal dari kata busy. What keeps us busy? That's the busyness we are in. Sebenarnya misi itu mengandung unsur-unsur yang pada hakikatnya sudah memberikan dasar-dasar pijak untuk organisasi itu dibangun. Jadi organisasi dibangun di atas apa yang disebut misinya. Kalau kita ingin melihat organisasi, maka organisasi kita tampilkan dengan 4 kotak ini. Organisasi adalah wahana, sebutlah seperti mobil. Inilah 4 istilahnya 4 wheels of the organization untuk mencapai masa depan itu. Yang menyetirnya adalah misi. Kalau kita lihat misi dipreteli, kita pretelinya ke 2 sisi. Karena memang organisasi di dalam Organizing for Business Excellence dilihat sebagai entitas yang terdiri dari 2 sisi. 2 sisi itu adalah sisi teknis dari organisasi yang ada di atas, lalu di bawah adalah sisi manusianya. Sisi teknis di dalam organisasi, kita preteli misi, dari misi itu kita mengambil apa? Strategi. Strategi menjawab pertanyaan produk apa? Ke pasar mana, ranah geografisnya di mana, teknologi apa yang dipakai, cara-cara memenangkan persaingan itu terjawab dalam merumuskan strategi. Pada saat yang bersamaan di dalam Organizing for Business Excellence,
kita perlu menjawab pertanyaan, nilai-nilai apa yang penting untuk kita ciptakan di dalam organisasi kita itu. Inilah yang kita sebut sisi teknis dan sisi manusia yang kita preteli dari misinya. Lalu kita perlu sesudah menjabarkan misi itu, kita harus menyiapkan alat pelaksanaan atau perwujudan dari strategi itu. Kita mengenalkan konsep struktur. Struktur dari organisasi merupakan perwujudan dari rencana pelaksanaan dari strategi. Struktur mengelompokkan orang-orang. Struktur menentukan bagaimana sumber-sumber di dalam perusahaan itu ditempatkan dalam rangka memenangkan persaingan. Kita menyusun struktur tetapi tidak lupa nilai-nilai yang sedang kita junjung tinggi di dalam organisasi. Itulah sisi teknis. Di sisi manusia, nilai-nilai yang kita susun, yang muluk-muluk itu tentu harus diwujudkan melalui perilaku, tercermin di dalam perilaku pemimpin-pemimpin khususnya yang kita sebut gaya kepemimpinan itu. Gaya ini menjadi cerminan dari nilai-nilai di dalam organisasi. Gaya ini tidak lepas dari strategi yang sedang diterapkan di dalam organisasi itu. Pemimpin-pemimpin harus mengenal what is the job that they have to do. Mereka juga harus mematuk who are the people they are going to do it with. Inilah yang kita lihat sebagai perwujudan dari apa yang dijabarkan dari misi itu. Sisi teknis dan sisi manusia harus diselaraskan karena dua-duanya berpengaruh terhadap hasil dari usaha itu sendiri. Sisi teknis menentukan hasilnya, sisi manusia menentukan kesinambungan dari hasil yang optimal yang dicapai pada sisi teknis itu. Di sisi teknis yang kita lihat adalah key management processes yang mengisi strukturnya. Di dalam sisi manusia yang kita perhatikan adalah key leadership practices yang mengisi gaya kepemimpinan itu. Di sisi manusia yang berlaku adalah leadership, dan di sisi teknis yang berlaku adalah manajemen. Organisasi yang berhasil membutuhkan manajemen dan leadership. Tidak jauh dari otak kita menurut neuroscientists yang sekarang, bahwa organisasi pun ada sisi kirinya dari otak dan sisi kanannya dari otak. Organisasi harus dijalankan dari segi ilmunya, juga dari segi seni. Ilmu manajemen, seni kepemimpinan digabung di dalam suatu wahana untuk mencapai hasil yang selangkah demi selangkah mendekatkan seluruh organisasi ke tujuan yang ingin dicapai. Organizing for Business Excellence menawarkan suatu pemahaman yang dapat membantu eksekutif-eksekutif di dalam organisasi, termasuk eselon manager di bawahnya sampai eselon ketiga, untuk membahas, untuk menyelesaikan, untuk menyepakati langkah-langkah yang perlu mereka tempuh dalam rangka melaksanakan strategi, dalam rangka meningkatkan secara terus-menerus daya saing dari organisasi mereka. Apakah organisasi Anda mengembangkan ilmu manajemen dan seni kepemimpinan secara selaras dan seimbang demi mencapai hasil yang optimal dan bersinambung?